Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ats-tsara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, yang dengan nikmat kesehatan ini teman-teman kita bisa menjalani aktivitas dengan baik. Karena tanpa nikmat sehat kita tentunya tidak akan bisa melaksanakan aktivitas dengan maksimal. Dan yang kedua, marilah kita sampaikan sholawat dan salam kita kepada laki-laki yang sangat kita cintai, manusia yang sangat mulia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman, dalam memperjuangkan agama Islam, Rasulullah Muhammad SAW tentu saja tidak sendirian. Beliau ditemani dan juga dibantu oleh para sahabatnya. Di antara para sahabat Rasulullah ada dua sahabat Rasulullah yang paling utama. Beliau adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar bin Khattab. Dua sahabat Rasulullah ini memiliki karakteristik dan juga kepribadian yang sangat berbeda. Abu Bakar memiliki kepribadian yang kalem, lemah lembut, sedangkan Abu Bakar memiliki kepribadian yang kalau kita sebut keras begitu. Dan Sayyidina Umar ini teman-teman tidak serta-merta ketika kenabian pertama beliau masuk Islam. Bahkan pada awal kenabian Sayyidina Umar ini menjadi musuh Islam, menjadi seseorang yang sangat memusuhi Islam. Dan hari ini kita akan bercerita dan akan belajar bagaimana Sayyidina Umar bisa masuk ke dalam agama Islam. Jadi Umar bin Khattab itu sama Rasulullah diberikan julukannya yaitu Abu Hafs. Hafs itu artinya singa. Kenapa Sayyidina Umar diberikan julukan singa? Karena memang saking beringasnya beliau, saking garangnya beliau, sampai Rasulullah menyebut Umar bin Khattab sebagai diberi julukan oleh Rasulullah sebagai Abu Hafs, yaitu singa, dan kita kenal sebagai singanya padang pasir. Umar ini memiliki ciri fisiknya Umar ini badannya tinggi, badannya kekar, sampai-sampai ketika Umar ini naik kuda teman-teman ya, bekas jalannya itu ada 3. Kenapa bisa ada 3? Karena yang pertama adalah jalannya kuda, yang kedua adalah bekas kaki dari Umar, saking tingginya Umar. Dan kekuatan tangan dari Umar ini, tangan kanan dan juga tangan kirinya itu seimbang. Kalau mungkin kita dominan ke tangan kanan, tapi Sayyidina Umar tangan kanan dan juga tangan kirinya kekuatannya tuh seimbang. Umar bin Khattab itu lahir 13 tahun setelah tahun gajah. Jadi selisih umurnya sama Rasulullah kira-kira 13 tahun. Jadi ketika Rasulullah berumur 40 tahun, Sayyidina Umar itu berusia 27 tahun. 27 tahun itu masih pemuda yang girohnya masih tinggi, yang semangatnya juga masih tinggi. Jadi ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun, Umar ini berusia kira-kira 27 tahun. Tapi Sayyidina Umar tidak masuk Islam pada tahun pertama kenabian Rasulullah. Tahun kedua juga tidak masuk Islam. Tahun ketiga juga beliau tidak masuk Islam, sampai nanti beliau masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Umar bin Khattab ini berasal dari Bani Adi, ayahnya bernama Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Hantamah binti Hisham. Ketika remaja, Umar itu gemar untuk bermain gulat. Di Mekah itu dulu ada namanya Pasar Ukaz. Di Pasar Ukaz itu teman-teman setiap tahun pasti diadakan pertarungan gulat, dan juara bertahannya adalah Sayyidina Umar. Jadi setiap tahun diadakan pertarungan gulat, pasti yang menang adalah Sayyidina Umar, saking kuatnya gitu loh Sayyidina Umar. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan.
Dan Umar ini termasuk pemuda yang sangat cerdas dan juga pandai berretorika atau pandai bersyair. Nah, Umar ini teman-teman bekerja sebagai pengembala unta. Dan ketika Umar mengembala unta dan pekerjaannya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ayahnya, seringkali Umar itu disiksa dan dipukul oleh ayahnya. Dan karena pendidikan ayahnya yang keras itu yang menyebabkan perisai Umar menjadi kasar, perisai Umar menjadi berhati kasar dan juga berperingai kasar. Dan di Mekah itu terkenal ketika Sayyidina Umar sudah memakai baju perang dan beliau membawa pedang, artinya Umar mau membunuh orang. Dan ketika Umar sudah membunuh orang, teman-teman, Umar itu serius, dan Umar tidak akan berhenti ketika yang mau dibunuh meninggal atau Umarnya sendiri yang meninggal. Jadi seserius itu Umar kalau mau membunuh orang begitu. Dan sebelum masuk Islam itu Umar punya sahabat, dia itu bersahabat atau berteman baik dengan Umar bin Amru bin Hisham atau nama kerennya adalah Abu Jahal. Jadi dua orang ini adalah dua musuh Islam yang sangat-sangat memusuhi Islam gitu loh. Sampai-sampai sama Rasulullah ini dua orang ini didoakan, ya Allah muliakanlah Islam, ya Allah tolonglah Islam dengan memasukkan salah satu dari dua Umar. Dua Umar ini adalah Umar bin Amru bin Hisham atau Abu Jahal dan juga Umar bin Khattab. Seperti itu. Setelah itu pada suatu malam Umar ini sedang berjaga. Jadi Mekah itu teman-teman di kanan dan kirinya Mekah ada gunung besar, dan di belakang ada tembok raksasa. Jadi ketika kita mau keluar masuk Mekah itu jalannya hanya satu, dan di situ pasti dijaga oleh kaum kafir Quraisy begitu. Dan pada malam itu Sayyidina Umar yang sedang menjaga. Ketika 6 tahun Rasulullah berdakwah di dalam kota Mekah, tidak banyak yang beriman. Kalau hanya sedikit sekali jumlahnya, kalau tidak salah hanya sekitar 153 orang. Akhirnya karena perlakuan kafir Quraisy yang sangat bengis kepada kaum muslimin, akhirnya sama Rasulullah disuruh hijrah. Pada saat itu disuruh hijrah ke Habasyah, dan yang hijrah ke Habasyah itu kira-kira ada 83 orang. Dan pada malam itu ada satu ibu-ibu namanya Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ini teman-teman mau keluar Mekah tapi naik gunung bawa anak. Dia mau naik gunung bawa anak. Dan ketika itu malam itu yang berjaga adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu ketika dilihat pemandangan itu oleh Umar itu heran dan ditanya si Ummu Abdillah ini, wahai ibu, kamu mau kemana? Kok kamu malam-malam naik gunung bawa anak itu mau kemana gitu? Dan dia dijawab, saya mau keluar dari kota Mekah. Dan Umar terheran-heran dengan peristiwa itu. Umar terheran-heran, dan Ummu Abdillah itu bilang begini kepada Umar, ya Umar, kamu terheran-heran kepadaku yang naik gunung dan menggendong anak malam-malam. Tapi aku terlebih heran kepada kamu dan juga kafir Quraisy. Kami kaum muslimin mau beriman di kota Mekah tidak boleh, kamu siksa, kamu siksa intinya. Dan ketika kami mau keluar kota Mekah juga tidak kalian perbolehkan, kamu larang. Kenapa aku naik gunung? Karena jalan ini dijaga olehmu. Kalau aku lewat sini pastilah aku tidak akan boleh keluar olehmu. Maka apa jawaban Sayyidina Umar? Wahai ibu, pergilah kemanapun kamu mau pergi, semoga keselamatan selalu menyertaimu. Dan ibu ini sudah ditunggu oleh rombongan kaum muslim yang lain. Benar saja ketika ibu ini menghampiri rombongannya, mereka bertanya, wahai Ummu Abdillah, kamu dari mana saja? Kok kamu lama sekali begitu kan? Dan Ummu Abdillah ini menjawab, dan rombongan kaum muslimin juga bertanya, apakah kamu tidak bertemu dengan kafir Quraisy? Lalu Ummu Abdillah menjawab, tidak kecuali Umar bin Khattab. Dan serentak saja rombongan itu kaget dan juga aduh, kita tuh celaka kita, karena memang Sayyidina Umar itu adalah musuhnya kaum muslimin. Dan ketika itu teman-teman, Ummu Abdillah bilang begini, tapi Umar tidak mencegahku pergi, melainkan Umar membiarkanku dan malah mendoakanku. Dan ada satu orang sahabat yang nyeletuk, wahai Ummu Abdillah, mungkin kamulah yang akan menyebabkan Umar masuk Islam. Tapi ada sahabat yang lain yang berkata seperti ini, jika Umar bisa syahadat, niscaya unta juga bisa syahadat begitu. Dan ada pula yang mengatakan, jika orang ini tuh maksudnya Umar tidak akan masuk Islam kecuali keledainya dulu masuk Islam. Saking tidak
tidak mungkinnya gitu loh seorang Umar itu masuk Islam. Dan setelah kejadian itu teman-teman, Umar berpikir keras, agama apa ini yang dibawa oleh Muhammad, agama apa yang diajarkan oleh Muhammad, sampai bisa ada ibu yang hanya ingin mempertahankan keislamannya, dia sampai naik gunung untuk keluar kota Mekah. Dan pada saat itu Umar kan memang orangnya cerdas, dan keresahan Umar itu juga gara-gara ketika Rasulullah datang, ketika Nabi Muhammad datang, Mekah itu rasanya tercerai-berai, karena memang ada yang ikut Rasulullah dan tidak ada yang tidak ikut gitu. Jadi kesannya tercerai-berai. Dan dari situ Umar resah, teman-teman. Umar resah. Akhirnya dari situ Umar pada suatu hari Umar pakai pakaian perang dan juga bawa pedang, dan di seluruh Mekah tahu ketika Umar sudah pakai baju perang dan membawa pedang, dia mau membunuh orang, dan dia mencari Rasulullah. Dan di perjalanan dia bertemu dengan salah seorang sahabat, yang sahabat itu menyembunyikan keislamannya. Lantas ditanyalah si Umar, "Wahai Umar, kamu mau kemana? Wahai Umar, kamu mau kemana?" "Aku mau mencari Muhammad." Dan sahabat itu takut Umar mau membunuh Muhammad, jadi dialihkanlah fokusnya. "Wahai Umar, kenapa kamu mau ngurusin Muhammad? Coba lihatlah sanak saudaramu, keluargamu. Sesungguhnya keluargamu sudah ada yang masuk Islam." Dan Umar kaget. Dan Umar tanya, siapa anggota keluargaku yang masuk Islam? Ternyata yang masuk Islam itu adalah adik dari pamanmu dan juga saudarimu sendiri, Fatimah, dan juga suaminya. Akhirnya Umar berbelok arah. Umar menghampiri rumah rumah Fatimah, dan di dalam rumah Fatimah dan juga suaminya sedang belajar Quran, dan yang belajar Quran bersama Sa'id bin Khabbab. Dan yang dibaca teman-teman pada saat itu adalah surat Toha yang sudah saya baca di awal tadi. Begitu. Lalu Umar masuk ke rumah Fatimah, dan dia tanya, apa yang aku dengarkan tadi, apa yang sedang kau baca tadi? Dan Fatimah menyembunyikan mushaf yang sedang dipelajarinya. Khabbab tadi juga sembunyi di balik kamar. Lalu kata Umar, "Jangan sembunyikan apa-apa dariku." Terus katanya Fatimah, "Sungguhnya engkau itu najis, kamu tidak boleh memegang lembaran mushaf ini." Dan ketika itu suami dari Fatimah membela Fatimah sampai digampar oleh Umar, dan juga tentu saja ya, Umar yang fisiknya kayak gitu, jadi suaminya Fatimah juga kalah. Akhirnya karena Umar penasaran, dan juga mushaf itu karena Umar penasaran, akhirnya kata Fatimah, "Kalau kamu mau memegang mushaf ini, kamu harus mandi karena kamu najis." Akhirnya diikuti, dan Umar mengambil mushaf itu dan dibaca. Jelas saja ketika itu Umar langsung tersentuh, dan Umar berpikir, sungguh ini memang bukan syair buatan manusia. Dan melihat kejadian itu, Khabbab yang sudah punya firasat dan sudah tahu, oh, Umar sudah tersentuh oleh Islam, dia keluar, dan juga Umar mengatakan bahwa, "Antarkan aku kepada Rasulullah." Akhirnya diantarlah Umar kepada Rasulullah, yang pada saat itu kita sebut base campnya Rasulullah itu ada namanya Darul Arqam. Di Darul Arqam Umar disambut oleh singa juga, yaitu Hamzah. Hamzah bilang begini, "Biarkan Umar masuk. Kalau misal dia menginginkan keburukan, aku akan hunus dia dengan pedangnya sendiri." Itu sebuah penghinaan yang luar biasa, teman-teman. Maksudnya dia akan dibunuh dengan pedangnya sendiri, pedang Umar sendiri, begitu. Jadi ketika tapi katanya Rasulullah, biarkan Umar masuk. Ketika Umar masuk lalu dibanting oleh Rasulullah, dan Rasulullah tanya, "Ya Umar, apakah belum sampai hidayah Islam kepada hatimu?" Sampai 3 kali Rasulullah bertanya. Lalu di situ Umar bersyahadat, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dan pada saat itu teman-teman, Sayyidina Umar menyatakan convert ke Islam, dan juga menyatakan bahwa dirinya masuk Islam. Dan pada saat itu seluruh isi dari Darul Arqam semuanya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena senangnya kaum muslimin, dan itu mengundang perhatian seluruh Mekah. Ada apa ini? Karena itu akhirnya mereka bubar. Dan pada saat itu teman-teman, itu awal Islam dakwah secara terang-terangan, dan memang Sayyidina Umar yang terang-terangan mau menampakkan keislamannya, karena kita tahu
Sayyidina Umar itu punya power yang sangat kuat. Jadi mungkin itu tadi sedikit kisah yang bisa disampaikan mengenai kisah masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Semoga yang sedikit tadi bisa kita ambil hikmah dan memiliki kebaikan untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.